Kalian tengok dulu ini. Nggak malu kalian tengok ini. Siapa yang nulis ini? Kurang ajar. Yang demo kemana? Siapa yang tulis ini? Nggak ada otak kalian itu. Kemarin Masinton Pasaribu mengatakan bahwasanya jika mereka mengusung Anies, maka kami siap mengawal Anies. Itulah dia secara berapi-api. Tapi ketika ditanya kepada Ibu Ketum, enak aja. Enak aja katanya. Mak ngeri kali itu. Siapa Anies? Pendukung-pendukung Anies itu siapa? Kemarin kemana aja? Kalau emang mau maju, harus jadi kader. Jadi kader, masuk dulu sekolah kader. Makan waktu berapa lama itu, Bu? Masih sempat nggak kalau si Anies jadi kader ikut juga masuk sekolah kader? Sebelum waktu pendaftaran. Bilang aja nggak ngizinkan, Bu, selesai. Itulah nggak konsisten kalian. Kemarin, waktu kalian itu tidak dapat teman koalisi sebelum putusan MK, kalian mengatakan apa? Oh, ternyata Anies dijegal, ternyata ada penjegalan terhadap Anies, ternyata partai semuanya sudah bersepakat untuk menenggelamkan PDIP, partai bersepakat untuk mengangkat demokrasi, ini hanya untuk kepentingan kekuasaan. Itu kalian bilang kan? Seolah-olah kalian enak-enak emaskan si Anies, ya? Kalian elu-elukan si Anies, naik kupingnya si Anies kalian bikin, dan juga itu Ahok sempat nangis di pojokan. Mak ngeri kali lah perbuatan orang ini. Akunya kadernya, tapi si Anies yang diagung-agungkan, kan begitu? Itu dulu sebelum putusan MK. Nah, setelah keluar putusan MK, siapa Anies? Anak-anak Abah juga sudah bergerilya ya untuk menjumpai para elit politik yang ada di PDIP, berharap untuk mereka mengusung Anies. Cemara mau dibilang nggak ada lagi yang mengusungkan. Di satu sisi Anies dengan anak-anak Abah yakin mereka menang. Di sisi lain ya PDIP bersama dengan kadernya sendiri juga yakin menang. Nah, ini biar tahu kalian, inilah politik itu, inilah catur dari Joko Widodo itu. Karena tahu mereka ya Joko Widodo beserta rekan-rekan, ini PDIP ini hanya sedang memanfaatkan suasana, hanya sedang memanfaatkan situasi. Oleh karena Anies tidak bisa maju, ditinggalkan PKS, Nasdem dan PKB, mereka bilang ada penjagalan. Nah, ku unlock dulu, dibikin dulu peraturan yang bisa membolehkan sebuah partai PDIP bisa maju, kan begitu. Dikasih pilihan, kau pilih Anies atau pilih Ahok. Bingung kan? Makanya kalian terlalu percaya sih. Putusan MK itu tidak ada campur tangan dari pihak tertentu. Ada. Dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan. Politik ini, bos. Masa nggak curiga sih? Satu perubahan yang terjadi begitu secepat kilat itu perlu dicurigai. Yang namanya perubahan itu perlu proses. Perlu proses. Gitu loh. Nah, sekarang sudah di-unlock lah pintu itu. Silakan pilih Ahok atau Anies. Begitu selesai putusan MK, rame-rame elit politik partai PDIP mengatakan, kami hanya memajukan kader sendiri. Disinilah ya Jokowi dan Kim ya berhasil mengadu domba antara banteng dengan onta. Tapi sebagian besar orang mengatakan atau berpikir bahwa saat ini yang terjadi adalah banteng kawin dengan onta. Iya, tapi enggak. Sebetulnya mereka sedang terpecah belah begitu loh. Nah, di elit PDIP pun begitu ya. Di elit pun juga ya. Itu yakinlah kalian. Enggak semua elit di PDIP itu suka dengan Ahok. Enggak semua. Jujur, ada berusaha untuk menyingkirkan Ahok. Apalagi sekarang kan sudah bisa mencalonkan diri sendiri, kan begitu. Tidak perlu berkoalisi, kan begitu. Otomatis mereka itu akan unjuk taring masing-masing. Gitu loh, ya. Ada yang satu berpikir seperti ini. Kita majukan Anies saja, karena kemungkinan menangnya lebih besar. Karena apa? Anies masih memiliki elektabilitas. Walaupun elektabilitasnya itu elektabilitas semu. Tidak nyata.
Kenapa aku bilang nggak nyata? Coba lihat dulu yang turun demo. Ada sebanyak tahun 2017? Nggak ada kan? Nggak ada, makanya aku bilang itu elektabilitasnya itu semu itu, ya kan? Jadi yang sebagian elit ya berpikiran bahwasanya Anies ini kemungkinan besar menangnya itu besar jika berhadapan dengan Ridwan Kamil. Tapi sebagian lagi itu berpikir bahwasanya udahlah, Ahok ini pun juga sama-sama punya nama besar di Jakarta, kan begitu. Jadi bisa dikatakan yang terpecah belah bukan hanya banteng dan onta, tapi banteng dengan banteng juga terpecah belah. Iya, jujur ya kan. Kalau di Sumatera Utara, sentuhan dari pusat itu kan nggak terlalu terasa, ya kan, paling cuma sekedar mengeluarkan SK, ya atau monitor kan begitu. Makanya kemarin itu tidak terlalu bergejolak ketika Nixon Nababan, ya itu direncanakan menjadi wakil gubernur kan begitu, ya. Udahlah nggak apa-apa lah, karena terus juga elektabilitasnya kalah jauh dibanding Edi Rahmayadi kan begitu, wajar. Wajar, karena memang betul di lapangan Nixon Nababan itu jauh daripada Edi Rahmayadi, wajar. Tapi Jakarta berbeda, ya. Anies dan juga Ahok ini sama-sama kuat ini, sama-sama punya pengalaman, sama-sama incumbent, dan juga sama-sama punya elektabilitas yang tinggi, kan begitu. Jadi terpecah ini, ya. Tapi memang nggak terlalu mencuat ke permukaan, ya. Jadi itu ku bilang, jadi hati-hati kalian sama langkah-langkah yang sudah diambil oleh Joko Widodo dan Kim gitu loh. Jadi nggak ada lagi ceritanya ya anak onta bercinta dengan anak banteng. Aduh ya. Jadi kemarin itu live aku kan, apa dibilangnya, Pung udah tahu Pung kalau banteng udah pakai sorban. Aduh, tapi itulah memang persatuan itu sangat indah ya, apalagi kemarin itu kita bisa melihat ya, tidak pernah kita sejarah tidak pernah mencatat bahwasanya anak Abah bisa satu panggung dengan anak banteng. Nggak bisa ya, tapi kemarin itu mereka dipersatukan. Sungguh kolaborasi yang sangat apik. Walaupun dicederai dengan beberapa tindakan anarkis ya. Tindakan anarkis itu kan pintu DPR itu bisa roboh mereka bikin itu. Untung aja nggak ada yang bawa gergaji besi. Siapa ada bawa gergaji besi, apa nggak terjadi penjarahan itu. Tapi inilah nggak ngerti aku ngeliat kawan ini. Jujur aja lah si Anies ini. Di mana ada Anies selalu ada kerusuhan. Asal dia maju serius, iya kan? Yang demo lah, yang unjuk rasa lah, yang tindakan-tindakan anarkis lah. Alah, apalagi demo kemarin itu kebanyakan mahasiswanya atau mahasiswa. Jujur dulu kalian yakin lah ini, aku bilang sama kalian ya, satu rahasia ini. Itu yang pakai alma mater mahasiswa, ya ingat ya, yang pakai alma mater mahasiswa dari 10 yang pakai itu yang betul-betul mahasiswa itu cuma 4. Iya, yang 6 itu perlu dicurigai itu. Yang 6 itu perlu dicurigai itu, entah mahasiswa entah enggak itu. Aku nggak sebut mereknya ya, aku nggak sebut dari universitas mana ya. Aku cuma sebutkan mahasiswa dan juga alma mater. Udah pengalaman lah kita, iya kan? Kalau alma mater itu kan bisanya itu dipinjam-pinjam. Ya itu makanya aku bilang kalau cerdas mereka nggak mungkin mau mereka unjuk rasa untuk hal yang tidak jelas. Apa yang dituntut coba? Yang dibela siapa? Rakyat? Bukan. Yang dibela itu cuman Abah. Gitu loh. Ahok nggak perlu dibela. Jujur aja aku bilang ya, Ahok nggak perlu dibela. Ahok nggak perlu dibela. Gimana pun juga, alam masih memerlukan, alam masih memanggil yang namanya Ahok. Apalagi kota Jakarta. Aku kalau misalnya jujur, ya secara objektif. Kalau dipilih katanya RK dengan Ahok, aku masih pangling. Bingung aku, serius. Tapi kalau misalnya dikatakan RK lawan Anies katanya, kugas.
1001 alasan ku bisa ku bikin apa namanya memberikan bukti untuk orang nggak usah milih Anies. Tapi kalau Ahok katanya, ya aku nggak berani bikin alasan untuk orang nggak milih Ahok. Loh, opung kok berubah haluan? Aku bukan orang partai, ya. Aku tidak memihak siapapun. Dan ini juga sudah hitung-hitungan ini, ya. Ingat ya, Presiden dan Joko Widodo itu paham, apalagi Joko Widodo itu paham sekali karakternya Ahok. Gitu loh. Mereka tahu yang akan diusung oleh PDIP itu nggak mungkin Anies, sudah pasti Ahok gitu loh. Dan juga kalau Ahok yang jadi barang itu contohnya menang katakanlah Ahok ya melawan Ridwan Kamil ya, walaupun dia di backup oleh PDIP, tapi kita bisa akan pastikan bahwa dia akan bekerja, dia akan total, dia akan berpihak pada rakyat. Itu. Jadi kalau aku pribadi jujur saja sampai sekarang tidak ada cacatnya Ahok di depan mataku kecuali ketika dia bilang Jokowi nggak bisa kerja. Cuman itu cacatnya di mataku, serius. Lainnya itu enggak. Tapi kalau Anies kalian bilang justru semuanya cacat. Bukan mau provokasi, tapi itulah kenapa aku bersuara, karena aku kasihan sama rakyat di Jakarta. Gitu loh. Aku nggak mau melihat trotoar diwarna-warni lagi. Aku nggak mau lihat ada proyek monumen bambu lagi. Aku nggak mau lihat tugu sepatu lagi. Aku nggak mau lihat kelebihan bayar lagi. Nggak ada yang lain. Gitu loh. Ya, makanya aku bilang ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya apa namanya demo yang kemarin itu demo masih gimana ya? Masih level 1 gitu loh. Belum level 4 itu. Makanya kurang menggigit kan. Karena apa? Semua koordinatornya, korlapnya itu ada di PKS. Korlapnya udah di dalam Kim. Cemana mau dibilang? Kalau aku jujur saja ya, ini menurut kacamataku. Mudah-mudahan kacamataku ini nggak salah. Karena bukan kacamata minus ini. Jadi gini loh, antara Anies dan pendukungnya, begitu juga PDIP dengan pendukungnya dan juga kadernya. Ya, ini sebetulnya ini mereka sedang saling memanfaatkan ini. Lebih tepatnya saling memperalat. Itu lebih tepatnya. Kenapa bilang? Ya, jadi waktu rame-rame partai pendukung Anies meninggalkannya, ya. Jadi PDIP memanfaatkan situasi. Mereka lemparkanlah sebuah kata-kata dan juga hujatan-hujatan terhadap pemerintah dan juga Kim yang mengatakan bahwasanya Anies itu berusaha dijegal, Anies itu berusaha dihambat, Anies itu berusaha untuk tidak diikutkan di dalam kompetisi ini. Kan begitu? Ya seolah-olah mereka itu pasang badan. Dengan tujuan apa? Mereka mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan mendapatkan simpati dari anak-anak Abah. Karena anak-anak Abah tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi rumah, tidak ada lagi perahu. Ya, jadi kalau mereka berpikir siapa aja perahu yang lewat naik, siapa aja perahu yang nampak naik, numpang aja lah. Kan begitu. Jadi memanfaatkan situasi ini, mereka mendapatkan simpati dari masyarakat, memperoleh simpati daripada anak-anak Abah yang tadinya anak-anak Abah itu di apa namanya pemilihan sebelumnya itu selalu menghujat namanya PDIP, mengatakan PDIP itu adalah sarang komunis, mengatakan PDIP itu adalah sarang diktator, mengatakan bahwa PDIP itu adalah sarang koruptor. Nah sekarang udah lupa tuh. Iya kan? Karena apa? Karena mereka sudah mulai simpati ke PDIP. Karena apa? Karena PDIP menunjukkan bahwasanya mereka siap pasang badan untuk Anies, kan begitu. Nah, begitu putusan MK, giliran Abah dan anak-anaknya yang memperalat PDIP. Mereka ingin menggunakan perahu PDIP untuk maju menjadi calon gubernur. Udah kelihatan kan benang merahnya. Jadi saling memperalatnya orang ini juga. Tapi PDIP nggak kalah cerdik.
Dan rame-rame elit politik seperti di situ harus kukutip ya, mengatakan bahwasanya kenapa sih cuma si Anies saja yang kalian tawarkan? Kan masih bisa kemungkinan yang lain. Di situ harus contohnya. Atau ada Nabi Tubulu. Jadi jangan kalian berpikir bahwasanya nama cuma Anies. Mampus. Ganjar begitu juga. Ya, Ganjar begitu juga, langsung mengatakan bahwasanya yang cocok untuk dijadikan calon gubernur hanyalah kader. Ahok begitu juga, iya kan? Anies itu pembohong. Dia bilang sudah komunikasi sama aku, padahal komunikasinya cuma satu aja, lewat WA. Itu juga tulisannya cuma tes. Tapi si Anies katakan sudah komunikasi katanya, sudah panjang lebar bicara katanya. Jarod juga mengeluarkan statement, ya kan. Setelah itu ada lagi elit politik lainnya lah, ya, mengatakan bahwasanya untuk apa kita usung calon yang lain? Kita punya calon sendiri kok. Kita nggak kekurangan kader kok. Kita nggak kekurangan orang-orang yang bermutu kok. Kena kau nis, kena. Kasihan kali lah kau, sayang. Amang Jo tahe, amang Jo. Itu makanya aku bilang kau kalau udah nggak punya partai, nggak punya uang, diam aja lah. Mau kau manfaatkan pula PDIP, jangan mau dimanfaatkan. Dan ini juga ya, aku mau ngomong dulu sama Ibu Ketum, ya, sebagai Ketua Umum dari Partai Demokrasi dan juga bapak-bapak elit yang ada di dalamnya, ya. Aku akui, ya, kalian itu sebagai partai yang menjadi benteng pertahanan untuk demokrasi di bangsa ini. Akui itu. Ya, dan juga kalian yang berdiri tegak paling depan melawan yang namanya tindakan-tindakan intoleran dan radikalisme. Itu dia, ya. Jadi kalau aku katakan, Bu, tetap bertahan. Dan ini Ibu, ya, kalian itu harus lebih peka, harus lebih sensitif. Jangan gara-gara mengejar kekuasaan, maka kalian tidak sadar bahwa ada pihak-pihak yang mengintip. Ya, pihak-pihak yang mengintip, mana tahu ada kesempatan ingin mendompleng atau membonceng kepada yang namanya Anies Baswedan. Ya, jujur saja aku bilang, aku ini bukan menuduh, bukan, ya, tapi sepertinya itu. Kan aku curiga, kenapa asal anak ini mencalonkan diri, kenapa anak ini ikut dalam pemilihan, selalu ada kerusuhan gitu loh. Berarti kan ada pihak-pihak yang tidak senang, ada pihak-pihak yang ingin mencoba memperkeruh suasana, ada pihak-pihak ingin mencoba memancing di air keruh. Kan begitu, ya. Jadi Ibu harus peka, Ibu. Aku nggak perlu sebutkan lah siapa-siapa orangnya, dan nggak perlu aku rincikan apa nama organisasinya. Aku rasa kalian udah tahu lah itu, ya. Jadi jangan sempat Ibu dimanfaatkan. Jangan mau diperalat sama si Anies, Bu. Jangan mau. Jujur saja lah aku bilang, ya, jujur aja lah, ya. Jadi ini tanda tanya ini. Kenapa asal anak ini ikut terus ada demo? Nggak pernah ada kedamaian ku tengok, ya. Jadi aku serahkan, ya, sama ibu-ibu di sana, walaupun kita saat ini berseberangan, Ibu, dan juga bapak-bapak kawan-kawan yang ada di partai politik PDIP, ya. Tapi aku yakin percaya kalian itu masih tetap menjadi benteng demokrasi, gitu loh. Kalau kalian mau berubah, ya berubah dong, introspeksi diri dong. Jangan terlalu kayak kemarin lagi gitu, ya. Kita optimis lah. Siapa tahu untuk kedepannya PDIP bisa rekonsiliasi dan bisa bersinergi dengan pemerintahan kita. Kenapa enggak? Ya. Tapi kalau kurasa itu untuk untuk alarmnya mereka ini terhadap hal-hal seperti itu masih kuat, ya. Aku yakin, aku percaya kalau alarm, ya, diboncengi dengan hal-hal seperti itu mereka masih kuat, mereka masih peka, ya. Jujur saja, karena apa? Orang-orang PDIP itu adalah orang-orang nasionalis garis keras. Gitu. Cuman saat ini sedang berbeda pilihan aja sama kita. Kita maklumilah, namanya juga proses berdemokrasi, kan begitu? Iya, jangan kita gara-gara gara-gara berbeda pilihan, berbeda yang kita usung, berbeda prinsip-prinsip kita, jangan itu membuat permusuhan, kan begitu. Bawa santai aja, bawa ketawa aja. Itu dia. Coba yang demo kemarin, coba nggak ada santun-santunnya. Jujur aja lah, nggak ada santun-santunnya. Kalian tengok dulu ini, nggak malu kalian tengok ini. Siapa yang nulis ini?
Kurang ajar. Yang demo kemana, siapa yang tulis ini? Nggak ada otak kalian itu. Dan juga gambar-gambar alat kelamin pun juga kalian bikin di situ. Gila kalian memang. Makanya aku bilang kalau seorang mahasiswa itu mahasiswa beradab, mahasiswa itu punya martabat, ya. Ini bukan kerjaan mahasiswa. Makanya aku bilang tadi, ya, aku nggak percaya, ya, nggak percaya aku sepenuhnya itu mahasiswa itu. Nggak percaya aku. Ini pasti ada yang membonceng ini, ya. Kalau aku bilang kalau sempat ada korban luka, ada korban nyawa, ya. Kalau memang ada lagi korban-korban seperti apa namanya, mana tahu keadaan lebih parah. Usut tuntas Bapak polisi. Itu dia, ya. Tapi tahu ndak kalian selama demo kemarin itu, ya, tahu ndak kalian aku kecarian kali loh. Tahu kalian aku kecarian sama siapa? Fritz Alorboy. Biasanya dia itu paling depan. Mana dia? Oh iya, aku lupa. Dia itu rupanya staf ahlinya Nasdem, ya. Kalau sempat dia rokok lah, malapang. Aduh, itulah indahnya berdemokrasi, ya kan? Segala sesuatunya itu akan baik-baik saja. Tenang aja. Optimis saja, ya kan? Jadi itulah dulu ya dari Opung Parbelak. Ya, kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau kita dipecah belah, oke? Berbeda pilihan itu wajar. Berbeda prinsip itu wajar. Yang penting jangan pernah kita membeda-bedakan satu dengan yang lain sehingga kita terpecah belah, oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.